Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester genap di SD kita tercinta, SD Masjid Syuhada. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar kita mendapatkan manfaat berkah dari pembelajaran kita hari ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kelancaran, keberkahan dalam belajar pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah perilaku kita sehari-hari. Kenapa kita harus belajar akhlak? Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu sangat penting. Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, materi kita pada hari ini untuk akhlak adalah mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, apa saja yang ada dalam materi kita pada pagi hari ini akan kita kupas tuntas dalam video selanjutnya. Anak-anakku semua, sebelum Ibu lanjutkan ke video pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingatkan untuk selalu memberikan like, comment, subscribe-nya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar anak-anak selalu menjadi orang yang pertama yang mengetahui info-info terbaru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam maupun bahasa Arab. Maka dari itu jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengupas tentang sederhana dan ikhlas. Kita mulai dari yang pertama. Sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana adalah hidup tidak berlebih-lebihan. Artinya tidak boros namun tidak pula kikir. Sedang-sedang saja, sewajarnya saja. Nah, inilah hidup sederhana. Apakah ada anjuran dari Allah atau firman Allah yang menerangkan tentang hidup sederhana? Ada. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nah, ini anjuran dari Allah adalah untuk kita hidup sederhana. Kita tidak pelit namun tidak pula kikir. Kalau misalnya kita
dalam berinfak itu boros, nah artinya misalnya begini, ketika kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan 1 bulan 1 juta misalnya. Nah, itu dari uang 1 juta itu harus kita bagi, mana yang untuk kebutuhan kita, misalnya untuk makan, untuk membeli baju dan sebagainya. Namun kita juga harus menyisakan dari penghasilan kita itu untuk berinfak. Nah, berinfaknya seperberapanya begitu. Misalnya uangnya kita 1 juta, kita berinfak setiap bulan 100.000 atau 25.000. Sedikit banget Bu, 25.000. Tidak apa-apa, asal dari yang 25.000 itu kita infakkan dengan hati yang ikhlas, kemudian rutin, itu akan menjadi amal yang lebih baik daripada banyak namun hanya sekali. Sedikit namun rutin itu lebih baik. Nah, dari 1 juta itu kan kita sudah membaginya untuk kebutuhan pokok kita, untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk beli bensin, untuk makan dan sebagainya. Nah, dari yang 1 juta itu tetap kita sisakan untuk berinfak. Nah, seperti itu. Tapi juga tidak pelit. Kalau kikir misalnya dari 1 juta udah aku infaknya 500 rupiah saja. Nah, kalau ini pelit atau pelit? Nah, tentunya ini kikir ya, kikir sekali. Dari 1 juta 500 rupiah yang kita infakkan. Nah, jadi ketika kita menjadi orang, jadilah orang yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, kita tidak boros, namun kita tidak pula kikir. Hiduplah yang sewajarnya saja, tidak usah sok-sokan, tidak usah sok kaya, tidak usah sok pinter, tidak usah sok cantik, sok ganteng, yang biasa-biasa saja. Begitu anak-anakku, kita lanjutkan. Sederhana. Apa sih yang dapat kita lakukan atau sikap dalam keseharian kita yang mencerminkan kesederhanaan itu apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, dengan suka berbagi. Nah, dengan kita suka berbagi, ini adalah menunjukkan salah satu indikasi bahwa kita adalah orang yang sederhana. Mau berbagi dengan orang lain. Ketika misalnya Asfar sekolah, kalau kita misalnya pas luring ya, kita tatap muka sekolah, Asfar membawa bekal yang lumayan, misalnya 20.000 gitu. Nah, sementara ada temannya yang tidak membawa uang saku. Nah, kemudian dia berbagi. Kasihan ya temanku ya. Coba kalau aku yang nggak bawa bekal, pasti rasanya gimana? Nah, akhirnya mau berbagi dengan temannya, mau merasakan tidak enakan temannya itu rasanya bagaimana, akhirnya dia berbagi. Nah, dengan seperti itu dia akan menjadi orang yang sederhana. Kemudian yang kedua, ramah dan rendah hati. Rendah hati itu rendah hati dengan rendah diri berbeda ya. Kalau rendah hati itu dia tidak sombong, namun kalau rendah diri itu enggak pede. Tidak pede. Ramah dan rendah hati, selalu menyapa dengan siapapun ketika dia bertemu. Minimal kalau dengan orang muslim kita ucapkan salam, atau jika dengan orang lain yang kita tidak temui, ketika kita bertatap muka begitu, kita senyum sambil menganggukkan kepala, itu sudah cukup. Kemudian selanjutnya adalah hemat. Nah, hemat bukan pelit ya. Hemat itu adalah tidak boros tadi itu. Nah, tidak boros dalam mengeluarkan sesuatu itu harus dengan perhitungan dan tidak boros, tidak juga pelit. Ini berhemat. Kalau tidak perlu membeli sesuatu, maka tidak usah. Kemudian tidak pamer, tidak suka pamer. Jika kita punya barang baru yang harganya lumayan, maka kita lihat-lihatkan kepada teman-teman kita, itu tidak perlu. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Ketika kita bisa membeli barang yang bagus, sementara teman kita tidak bisa, kamu itu tidak bisa beli seperti aku. Aku kan bisa, misalnya sepeda, beli sepeda, aku kan mereknya Brompton, kamu kan nggak bisa beli kan?
yang merek-merek biasa. Nah, tidak boleh kita merendahkan orang lain seperti itu. Roda berputar. Mungkin sekarang kita bisa berkecukupan atau bisa membeli barang yang bermerek, tapi suatu saat kita berada di bawah, itu sangat mungkin sekali dan sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan nasib seseorang, itu sangat mudah. Nah, itu kemudian hemat lagi, hemat gak apa-apa, jadi berhemat. Dan yang terakhir adalah sopan santun dalam berbicara dan tingkah laku. Nah, dalam berbicara, kemudian dalam bertingkah laku, hendaklah kita bersopan santun. Selanjutnya, hikmah dari hidup sederhana. Apa sih manfaat ketika kita hidup sederhana? Yang pertama adalah kita bisa berhemat, kemudian yang kedua mempunyai banyak teman. Yakinlah, ketika kita hidup sewajarnya saja, tidak usah berlebih-lebihan, itu pasti banyak sekali orang yang suka dengan kita. Dibandingkan ketika kita bersikap sok-sokan, sok-sok begitu, sok kaya, sok pinter, sok ini, sok itu, nah, pasti banyak orang yang tidak suka dengan kita. Selanjutnya akan menjadi anak yang baik, insya Allah. Nah, sebagai hikmah dari kita bersikap sederhana. Selanjutnya, yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Artinya, sikap ikhlas adalah tulus atau rela mengerjakan atau berbuat sesuatu tanpa pamrih. Pamrih itu apa? Mengharapkan sesuatu. Apa ini misalnya ya? Nah, misalnya ada bu guru membawa dari ruang guru kan mau ke kelas, membawakan buku yang lumayan banyak tumpuk di kedua tangan beliau. Nah, datanglah seorang murid misalnya membantu, bu sini bu saya bantu. Ketika di dalam hatinya tidak ada pikiran apapun dalam melakukan hal tersebut, dalam membantu bu guru tersebut atau bapak guru tersebut membawakan bukunya ke kelas, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Tidak ada niat apapun kecuali membantu. Tapi jika di dalam hatinya ketika dia melakukan hal tersebut, melakukan membantu bapak atau ibu guru membawakan buku kelas itu, kok di dalam hatinya ada biar nanti kalau aku ulangan nilainya jelek, aku nanti sama ibu guru tidak dimarahi. Atau kalau aku tidak mengerjakan PR, aku tidak dimarahi. Atau nanti aku biar dikasih uang. Nah, itu berarti sudah tidak ikhlas lagi karena di dalam hatinya mengharapkan sesuatu dari perbuatannya tersebut. Nah, atau misalnya ada temennya yang tidak bisa pelajaran matematika, kemudian kita membantu. Aku nggak paham ya, sini aku kasih tahu. Ketika dia mengajari temannya itu, menjelaskan kepada temannya itu dengan hanya niat tulus membantu temannya yang belum paham, maka itu adalah ikhlas. Namun jika dalam hatinya ada niatan yang lain, misalnya kok ajari biar nanti aku ditraktir kalau pas ke kantin, atau nanti aku dikasih apa begitu, itu namanya sudah ada pamrih di dalamnya, bukan ikhlas lagi, mengharapkan sesuatu dari temannya itu. Dan selanjutnya firman Allah yang menerangkan tentang ikhlas ini ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu hanya dengan menyembah Allah saja semata-mata, tidak mengharapkan yang lain-lainnya. Masalah surga dan neraka itu adalah urusannya Allah. Urusan kita adalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari berperilaku ikhlas, ada beberapa hikmahnya. Yang pertama adalah
mendapat ridho Allah. Ketika kita melakukan sesuatu ikhlas, tidak mengharapkan apapun, maka Allah memberikan ridhonya kepada kita. Yang kedua, hati kita menjadi tenang karena tidak terbebani. Ya enggak? Ketika kita membantu teman kita, tidak mengharapkan apapun, habis ngajari temannya paham, ya udah gitu aja, alhamdulillah. Tapi jika kita dalam bertindak itu, dalam berlaku sesuatu, ngajari temennya, membantu guru, kok mengharapkan sesuatu, pasti kita tidak tenang. Karena nanti setelah membantu kok ternyata bu guru tidak memberi apa-apa, padahal kita mengharapkan, misalnya kita dikasih uang, pasti kepikiran, kok bu guru sudah tak bantu, kok aku nggak dikasih apa-apa ya? Kok temanku sudah tak kasih tahu cara mengerjakan ini, kok aku nggak ditraktir ya? Nah, itu kan malah jadi beban pada diri kita sendiri, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya, melatih diri untuk bersabar. Kemudian, menjadi jujur dan amanah. Karena kita tidak pernah mengharapkan sesuatu dari yang kita lakukan, kecuali kita melakukannya itu dengan ikhlas, maka ya kita tidak akan kepikiran apapun. Kita akan menjadi orang yang jujur terhadap diri kita sendiri, dengan orang lain, dan juga kepada Allah. Kemudian semangat dalam bertugas, karena setiap langkahnya tidak berpikir apapun kecuali melakukan apa yang memang harus dia lakukan. Seperti anak-anak belajar, ya ini memang tugasku belajar, kan nggak usah mikir apa-apa lagi. Itu akan hidup kita akan menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir, teguh, tidak mudah terpengaruh. Kita juga, jika kita sudah mempunyai pendirian, aku melakukan ini karena ini, aku melakukan semuanya ini karena Allah, maka kita tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Demikian tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan tentang perilaku sederhana dan ikhlas. Semoga Ibu dan juga anak-anakku semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita menjadi orang yang selalu lebih dan lebih baik lagi. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku atas perhatiannya, dan Ibu selalu berpesan jaga kesehatan, sholat 5 waktu, tadarus, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebagai penutup, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe video-video dari pembelajaran dari Ibu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan info-info terbaru pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab dari Ibu. Untuk itu terima kasih, dan Ibu tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.